Selamat pagi semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 8B, semuanya sangat bersemangat ya. Tepuk tangan untuk kami semua. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Guru akan menyampaikan materi ya atau edukasi dan literasi terkait dengan rupiah. Mungkin kalian semua sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya uang rupiah. Setiap hari mungkin kalian selalu membawa uang rupiah, baik itu dalam bentuk receh ataupun dalam bentuk uang kertas. Betul apa tidak? Ada yang ketika berangkat tidak membawa uang saku, ada yang pernah ketinggalan? Gak ada ya? Pernah? Ya. Ada yang sakunya 20.000, ada yang 50.000, 100.000. Ya, mungkin bervariasi ya antara 2.000 sampai dengan 20.000 atau 30.000 ya dalam satu hari. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini, Pak Guru akan menyampaikan edukasi dan literasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Bagaimana? Kita mulai. Cinta, bangga, paham rupiah. Tepuk tangan untuk kamu semua. Kita masuk ke tema atau subtema yang pertama, yaitu cinta rupiah. Ya, pernah nggak kalian berpikir bahwa uang yang kalian pegang setiap hari itu harus kamu cintai, harus kamu jaga, harus kamu rawat? Kenapa? Ya, karena uang itu sebagai simbol kedaulatan bangsa yang setara dengan bendera merah putih. Ya, itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang uang atau tentang bentuk dan sanksi, ciri-ciri, keaslian dan manfaat tentang uang. Hari ini kita akan belajar tentang cinta rupiah. Yang pertama harus kita kenali, ya, harus kita kenal. Kalau nggak kenal maka tak, ya. Yang pertama kita harus bisa menerapkan ciri-ciri dengan 3D. Apa itu 3D? Dilihat, diraba, dan diterawang. Baik, semuanya coba keluarkan uang sakunya masing-masing, ya. Wah, ini uang sakunya ini beraneka ragam ya. Ada yang 2.000, 5.000, 10.000, bahkan ada yang sampai 100.000, ya 105.000. Coba kita terapkan 3D. Coba uangnya diangkat ke atas semua. Yang pertama dilihat dulu. Ya, di situ ada gambar apa saja? Nah, ada gambar pahlawan. Ada gambar apa lagi? Garuda. Terus ada Polo Indonesia. Ya, beraneka ragam. Ya, dari uang 2.000 sampai dengan uang 100.000 rupiah. Dan juga ada nominalnya ya, tentunya ya. Baik, yang berikutnya adalah diraba. Coba diraba-raba. Pasti bentuknya kasar, ya, kasar. Kalau halus berarti uang itu adalah palsu, karena uang ini dibuat oleh bahan khusus, ya, dari kapas khusus sehingga bentuknya kasar, ya, tidak halus, ya. Kalian perhatikan juga uang saku kalian itu ada yang namanya benang, ya, benang keaslian uang, ya. Dan juga ketika diterawang nanti muncul gambar pahlawan atau gambar apa coba nanti? Coba di gambar apa? Coba diterawang. Muncul gambar apa? Ya. Yang terakhir di terawang ya. Tadi kalian sudah menerawang, ada gambar apa, kemudian benangnya kelihatan. Di situ ada gambar pahlawan, ada kebudayaan Indonesia, ada gambar apa, lambang Garuda, dan masih banyak yang lain. Ya. Sudah kenal rupiah ya? Sudah? Ada yang belum kenal? Sudah kenal semua, ya. Lanjut, kita yang berikutnya adalah rawat rupiah. Ya, harus dirawat, jangan sampai uang itu rusak. Nah, ini yang sering kamu lakukan. Kadang kalau berangkat sekolah bawa uang saku, uangnya dilipat. Boleh atau tidak dilipat? Tidak boleh, ya. Kita harus menerapkan 5J. Ya, 5J itu 5 jangan. Yang pertama jangan apa? Jangan dilipat. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Nah, seperti itu ya. Kamu harus jaga, rawat, cintai rupiah. Kalau kamu menyimpan uang dilipat-lipat, itu sama halnya dengan kamu tidak cinta rupiah. Ya, sampai sini jelas? Ya. Kita lanjut. Bangga rupiah. Ya, mungkin pernah nggak terpikir sama kamu ketika belanja di toko atau di Alfamart? Ya, mungkin kamu pernah ya. Kadang kasirnya bilang ada kembalian 200 atau 300 rupiah. Itu masih uang apa bukan? Kembalian. Ya, kadang di warung kelontong, kamu kembalian 300 atau 200. Kadang pemilik tokonya bilang,
mau diganti dengan permen apa tidak? Nah, seperti itu. Pernah? Enggak. Namun, jika kamu melakukan hal itu, harus ada persetujuan kamu. Ya, misalnya, kamu tidak mau, saya pengen uang itu kembali saja. Boleh. Ya, karena berapapun nominalnya, baik itu receh, 150 perak, 200 perak, sampai 1000 perak dalam bentuk uang receh, itu sama saja bentuk uang yang harus kamu jaga dengan baik. Kamu hargai, kamu rawat. Karena membuat uang itu prosesnya mahal. Ya, jelas ya? Ya, jadi kamu harus bangga terhadap uang, berapapun nominalnya. Yang pertama ini simbol kedaulatan ya, kedaulatan bangsa. Uang itu sejajar dengan bendera merah putih. Harus kamu hormati, harus kamu hargai, rawat dengan baik. Baik itu uang koin maupun uang kertas. Yang kedua alat pembayaran. Ya, kamu pernah nggak bayar sesuatu nggak pakai uang? Tidak ya. Jadi bayarnya harus pakai uang. Lanjut yang ketiga ini sebagai pemersatu bangsa. Ya jelas ini uang sebagai pemersatu bangsa. Lanjut. Nah, ini paham rupiah. Ya. Yang tema yang pertama adalah kamu bisa paham dalam bertransaksi. Sekarang, kamu biasanya ketika ada flash sale ya di aplikasi atau di Shopee ya, ada diskon. Ya, ini. Ada diskon besar-besaran. Pasti kamu tergiur. Ya apa tidak? Nah, kamu harus bisa mana yang penting dan mana barang-barang yang kamu rasa tidak penting ya. Jadi kamu belanja seperlunya saja. Kemudian ketika bertransaksi, kamu juga pasti pakai bermacam-macam media transaksi ya. Bisa pakai ATM, QRIS, kemudian bisa internet banking, ya, mobil banking, ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ini prioritas kebutuhan tadi ya. Jadi mana-mana yang kamu belanja kiranya yang tidak butuh nggak usah belanja. Jadi yang belanjanya barang-barang yang paling kamu butuhkan saja. Jelas ya, misalnya belanja buku, sepatu, tas, ya untuk keperluan kamu sekolah seperti itu. Kemudian nih ya, yang berikutnya paham rupiah kamu juga harus bisa hemat. Ya, di rumah ada yang menabung. Nah, tabungannya dalam bentuk apa? Celengan. Ya, celengan pakai kaleng ya. Ada yang gambar kodok, ada yang gambar bebek, angsa, betul ya. Malah ada celengan yang bentuknya bambu, ya. Ada ayam bambu dan lain-lain. Ketika kamu menabung, uangnya dilipat apa tidak? Berarti itu merusak uang. Nah, nanti Pak Guru ini punya sebuah alat ini, ya. Ini alat tabung, ya, atau mesin tabung sederhana. Jadi kamu menabung, uangnya tidak rusak. Ya, nanti di sini ada koin dan ada uang kertas. Ya, ini dari bahan limbah yang sudah tidak dipakai dari kardus. Ya, bisa kamu manfaatkan dengan baik. Ya, ini alat tabung bisa kamu gandakan di rumah. Kamu bisa sampaikan ke keluarga, orang tua atau adik ya. Alat tabung sederhana atau kalau istilahnya kotak tabung ya. Tabungan ya. Ini akan Pak Guru praktekkan ya. Ada yang bersedia maju ke depan untuk menabung? Ada? Ya, silakan. Siapa namanya? Balia ya, ini maju ke depan. Ini Balia akan mempraktekkan bagaimana menabung yang baik tanpa merusak uang. Ya, silakan Balia masukkan uangnya ke sini. Nanti kamu putar ke dalam sana. Ya. Tahan. Ya. Ini putar ke sana. Terus, putar. Bentar. Selembar kertas berharga, cerminan martabat bangsa. Dalam genggaman kita terukir masa depan cerah. Terus, jaga dengan hati, bangga rupiah, lambang kedaulatan ini. Uangnya akan tersimpan. Sekarang coba kamu menabung yang pakai uang koin. Ya, ini di bawah sini. Nah, masukkan uang koinnya. Satu saja. Nah, diambil silakan. Diambil. Kenapa nggak penting? Nah, ini ya. Berapapun nominalnya, baik itu uang receh 50, 100 perak maupun 200 perak, harus kamu hargai. Karena ini menjaga kedaulatan bangsa. Uang harus kamu jaga, berapapun nominalnya. Ya, ini bahannya kan dibuatnya susah. Bank Indonesia mencetak itu butuh waktu yang panjang, biaya yang panjang. Jadi berapapun nominal uang itu harus kamu hargai. Ya, begitu ya. Ya, silakan diambil Balia. Ya, boleh silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Balia. Nah, jadi nanti kamu menabung uangnya tidak terlipat. Coba dilihat. Nah, ini. Ya, uangnya tidak terlipat. Ya, disimpan dengan baik. Ya, lihat ya, betul ya. Uangnya tidak dilipat. Nah, ini nanti kamu bisa gandakan di rumah. Ini dari limbah yang sudah tidak dipakai. Ya, ini tabungan sederhana.
Gitu ya. Baik, yang berikutnya Pak Guru punya sebuah alat ya. Ini adalah ATM mini. Dilihat ya. Ini sebagai contoh salah satu bentuk transaksi ya, kamu bisa menerapkan paham rupiah sebagai alat dalam bertransaksi. Ada yang pernah ke ATM angkat tangan? Ke kotak ATM? Ada ya, ada yang belum? Nah, ini kalau yang belum ini bisa sebagai gambaran bahwa wah ternyata di ATM itu bisa tarik, bisa ngisi, bisa transfer ya. Paham ya? Nah, ini misalkan Pak Guru analogikan sebagai ATM ya. Ada yang mau bersedia maju ke depan? Ya, silakan Ana maju ke depan ya. Ini seolah-olah nanti kamu akan mengambil uang ya. Jadi kamu memasukkan yang pertama adalah ATM, kemudian nanti PIN, nanti kamu klik ini nanti akan keluar uang ya. Ini tarik tunai. Ini salah satu media transaksi di Bank Indonesia. Coba silakan anak melakukan. Nah, pura-puranya ya, pelan-pelan terus sampai ini nyala. Sudah, pura-puranya kamu masukkan PIN, tuk. Coba diambil uangnya. Diklik. Nah, uangnya keluar ya, seperti itu. Tepuk tangan untuk anak satu. Silakan uangnya dibawa ya. Ini media sederhana ya, bisa setor dan tarik tunai seperti itu ya. Coba Pak Guru akan perlihatkan sekali bangga rupiah, rajut masa depan cerdas, paham rupiah. Ini misalkan pakai Pak Guru setor ya, ini stornya sini. Setor. Nah, setor. Langkah bijak Ya. penuh berkah. Setor, Pak Guru misalnya setor. Nah, setor. Setor ya. Ya, kemudian kita ambil lagi. Ya, ambil. Kita ambil lagi. Set. Nah, uangnya keluar ya. Bagus apa tidak? Ya, tekan. Ya, sampai sini sudah ada gambaran ya bahwa kita harus apa? Cinta, bangga, pada rupiah. Sebelum Pak Guru tutup, ada beberapa pertanyaan yang akan Pak Guru ajukan sebagai bentuk pemahaman kalian ya. Nanti yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Yang tertanam bukan sekadar alat untuk bertukar. Yang pertama, Pak Guru akan bertanya, cinta rupiah wujud. apakah uang koin pecahan 50 perak, 100 perak, 200 perak masih berlaku di negara kita? Ya, silakan Raka. Jawabannya apa? Kenapa? Ya, tepuk tangan untuk Raka. Bangga rupiah. Yang berikutnya, Pak Guru akan kasih pertanyaan. Tumbuh bersama. Apakah penjual boleh mengganti kembalian dengan permen? Yang bisa? Ya, boleh, Gisel. Tidak boleh karena menurut undang-undang rupiah bayarannya sah. Ya, tepuk tangan untuk Gisel. Ya, senang sekali ya. Jadi kalau di warung kembalian dengan permen tidak boleh. Ya, kecuali kalau kita menyetujui. Lanjut, yang terakhir pertanyaannya. Dalam aturan manakah tentang mata uang rupiah dan sanksi pidana tertuang? Boleh, anak? Undang Nomor 7 Tahun 2011. Ya, tepuk tangan untuk anak. Satu lagi ya, terakhir ya. Pertanyaannya ya. Ya, satu lagi, terakhir. Paham rupiah. Bagaimana jika penjual memaksa mengganti uang kembalian dengan permen? Boleh, silakan. Ya, betul, tepuk tangan. Ya, ini semuanya sudah pada pintar-pintar semua ya. Ya, sekali lagi coba kita harus pertama apa? Cinta. Sekian dari Pak Guru ya. Kita bertemu lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.